Oke, bahas apa nih? Bahas yang baru rilis beberapa hari lalu, Rilis tanggal 10 Juli. Kok gitu sih? Hah? Kayak nggak ada pembukaan yang bagus gitu nih, gimana sih? Wih, udah sore loh ini, ayo. Oh gitu. Weh. Keren. Jadi filmnya adalah Tentang pulang jam. Jam pulang pulang kantor. Oh, sorry. jam pulang kantor. Kayak buat konteks dulu, jadi video ini kita buat. Biasanya editor kita itu kalau kita tag video itu nyantai. bisa seminggu Iya, dua bisa seminggu 2 minggu. Kayak kita udah banyak tuh. Joe Masterchef kan udah mulai banyak. Betul. Untuk video ini kita percepat. Ya paling bulan depan lah jadi. Jangan dong, udah. Nggak urgent ya. Itu nggak ada hype dong. Tapi harusnya pas ini rilis sih harusnya udah 8 juta penonton. Wow. Mungkin nggak sih? Bisa sih. Sekarang saya udah 500.000. Enggak, Hari ini udah 500.000. 500. hari ini 500 sekian. per tanggal 17 Juli itu udah berapa? Hampir 600 sekian. Hampir 600.000. Kita cek dulu ya. Tapi Tunggu buat- ini dulu sih, tunggu hype-nya makin naik dulu sih. Harus dipompa lagi sih. Betul. Tapi kalau dari film Indonesia drama kayaknya untuk 1 juta tuh udah oke banget gak sih? Ngeri-ngeri sedap tuh berapa ya? Ngeri-ngeri sedap tuh 4 ya, berapa ya? Lumayan tinggi ya? Lumayan tinggi. 3 Iya, atau iya. 4 kalau nggak salah. Ya paling itulah. per hari ini 667.000 667.000. dalam kurun waktu seminggu. Ya hampir 100.000. Ya, hari ini udah ini juga kan, hari ini udah sore juga kan. Oh iya. Iya. Jumbo gimana Jumbo? Jumbo udah nggak ada. Jumbo. Tapi Jumbo jadi Jumbo film Karena kan film keluarga semua umur kan. box office tertinggi se Indonesia. Tapi kita belum masih tahu mau bahas apa nih. Betul. Jadi Kita baru yang ngomongin dibahas jam itu doang. Hai. adalah soal sore titik 2. Istri dari masa depan. Ya, ini lanjutan dari web seriesnya. Yang Bukan di- lanjutan sih, lebih ke dibikin di remake Versi ulang bioskop. versi feature film panjang. Lebih ke arah tribute-nya sih. Betul. Tribute buat karyanya di 2019 ya. 2017. 2017. 2017. 8 tahun lalu. Judul yang sama, Judul yang sama. Sorry. beda pemeran. Ceweknya. Sedikit lah. Bulenya beda harusnya. Budayanya beda. Bulenya beda juga kan? Jonathannya sama. Jonathannya sama Dion Wiyoko. Sorenya yang beda. Sorenya beda. Sekarang Sheila Dara, Dulu sebelumnya Tika Brivani. Tika Brivani. Bulenya Bulenya nggak tahu. nggak tahu. Yang sekarang Marco. sama sih, namanya masih Carlo. Carlo sama Marco. Itu dia VIP berapa tuh kalau di Squid Game? Yang Itu- lebih banteng. Iya. Manteng yang orang gajah ya. Yang gajah. Tuh makanya tuh itu tuh apa Coba- fans Marvel tuh kebanyakan teori sih ya. Maksudnya fans Marvel nonton film lain tuh diteoriin semuanya. Padahal kan di ininya juga itu ini kan, boleh satu lagi di seriesnya Anna. Apa tuh? Anak. Kan soalnya di film Anna. Lanjut. Oke, jadi ini kita akan review film Sore yang disutradarai oleh Yandi ya. Yandi Lawrence. Yang sebelumnya bikin Satu Kakak. 7 Ponakan. Aduh. Sebelum juga bikin Jatuh Cinta Seperti Penjel. Sebelumnya juga Sama bikin Keluarga Cemara. Ya kalau film panjangnya di bioskop itu kan. 4. Ya. Ya dan Banyak pendekatannya naik web ya. series. Maksudnya dari Keluarga Cemara. Ke- Jujur aku nonton Keluarga Cemara. Ya, aku juga Awalnya nonton. tuh underestimate. Betul. Karena ya udah ini kan Paham Keluarga lah ya. Cemara Remake tentang- lagi ya. Tentang Abah dan segala macam, tapi ternyata standarnya tinggi. Dan Selanjutnya muas naik. sekali. Nggak tahu sih kalau buat aku Satu Kakak 7 Keponakan tetap di atas Jatuh Cinta. Oke. Dari segi cerita ya. Oh. Jangan di kalau sinematik oke, maaf. Sinematik. Kalau sinematik mungkin iya, Iya. tapi kalau aku tuh cerita banget. Iya, Jadi paham. Satu Kakak Lebih di atas Satu Kakak Jatuh Cinta. 7 Keponakan. Satu kata tujuh panakan jatuh cinta di film. Fun fact, gue dulu nonton versi originalnya, web seriesnya. Itu zaman masih kuliah, zaman masih belum mengenal dunia gini, Apa tuh maksudnya belum lahir? dunia film gitu. Masih. masih unyu-unyu gitu. Wajib. Emang udah kenal film kenapa? Oh, sering ke bioskop, sering Kan di YouTube Pak dulu. Dan di YouTube. Kan di YouTube nonton. Dolar kuning. Nah, jadi justru si gua tuh karena udah tahu dulu Sore versi web seriesnya, dan itu satu-satunya web series yang menurut gua cukup dalam ceritanya, dan itu adalah ternyata embel-embel marketing dari satu brand, tapi gak ditunjukin, si brandnya sendiri gak ditunjukin dalam satu web series tuh gak ditunjukin si brandnya apa.
itu yang membuat diriku jatuh cinta terhadap production tuh apalagi product placement tuh nggak mesti selalu ada barangnya, dan tuh gue sangat appreciate sama Yandinya sih di situ. Tapi emang buat cerita di 2017 itu kayaknya lumayan mind blowing buat Mind beberapa blowing orang. banget. sih. Itu buat mind blowing beberapa banget. orang ya. Premisnya sih sebenarnya. Karena kan biasanya kalau bikin cerita itu kan dari premis ya. Kadang ada orang nulis tuh kayak, "Duh, gue pengen cerita apa ya?" Dia tuh ada cerita nih, kadang punya experience baru. Betul. Barusan tuh kayak gini. Cuman banyak orang tuh nggak bisa ngejelasin mengeksekusinya katakan. Misalnya cerita ke teman Iya, juga misalkan. kadang kan ini pengen gue ceritain tapi gimana ya biar orang pengen dengerin gitu. Nah itu yang susah Dan itu dia premisnya bisa penting sih. mengemas jadi web series yang cukup apik, misalnya nggak bertele-tele enggak, kependekan juga enggak, jadi pas gitu, ceritanya pas, padet gitu kalau menurut gua. Sutradaranya punya teman gak sih dulu, kayaknya banyak ngayal juga. Enggak, maksudnya cukup liar juga gitu. Iya. Premis-premisnya, berarti kan kayaknya dulu nggak punya teman gitu. Lebih kesedih sebenarnya. Jadi kalau nggak salah ya dikutip Mas Yandi itu dia minoritas, lahir di Makassar minoritas, jadi dia hidupnya dalam kapsul sendiri lah. Dia nggak punya teman Dia di luar. Makassar. Minoritas di Makassar tuh berarti nggak suka contoh atau gimana? Aduh. Konro mungkin konro. Dia Konro. nggak contoh. Dia Mungkin dia suka konro. Dia kok. Gitu. Jadi mungkin itu dari cerita dia pribadi yang dia terkucilkan sendiri, tapi dia bisa eksplorasi ceritanya lebih fantasi, lebih luas gitu. Nah, Fioren kenapa pengen nonton? Pengen nonton sih sebenarnya waktu film Sore ini keluar juga bareng sama film-film yang lain ya. Kayak ada Superman. Ada Superman Iya. gitu. Terus ada juga Jurassic World. Ada juga Malam film horor juga ada gitu kan. Iya. Setelah gua timbang-timbang gitu ya, film apa yang cocok. Itu film horor harus ditimbang. Ya harus masuk. Harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan. Tetap masuk list ya. Tetap masuk list. Setelah dipertimbangkan kayaknya ada 2 film nih kemungkinan yang harus ditonton, Superman atau nggak Sore. Karena Kalau dulu nggak- kalau Superman sore. ya kalau nggak Superman Sore. Karena dulu pernah nonton web series juga sama kayak Pange gitu ya. Jadi pengen apa? Bernostalgia lah ya. Nostalgia. Nostalgia. Dengan ceritanya. Dengan ceritanya. Jadi lebih memilih buat nonton Sore. Dan sama kayak ini. Mungkin orang-orang banyak juga ya mendengar review kayak, wah ini film Indonesia drama 10/10 gitu kan, segala macam gitu. Emang sih waktu nonton web seriesnya kayak, iya sih ini bagus gitu. Bagus itu. Cuman kan kayak orang-orang ngenilai 10/10 tuh kayak, Kayak anjir, berlebihan banget gak sih? berlebihan banget gak sih gitu kan. Emang sebagus itu kah filmnya? Jadi yang itu juga yang ngebuat Ya. kepo nonton lah gitu. Setuju. Istilahnya kayak gitu. Dari Bill. Kalau gue ini sih kemarin itu nggak expect bakal nonton dan nggak tahu juga film sorenya kayak gimana, nggak Oke. tahu web seriesnya. Oke. Tapi nonton yang ini Satu Kakak Tujuh Ponakan nonton. Tuh. Filmnya Yandi juga tuh. Ya, nggak tahu kalau itu ininya sama. Oke. Premisnya sama. Oh. Sama yang satu lagi apa? Yang Ringo. Jatuh cinta seperti film. Nah, itu nonton juga. Ringo juga main Ya. di Keluarga Cemara sih. Keluarga Cemara kan. Orangnya Iya. emang itu aja sih. Tapi nggak tahu kalau yang nulis satu orang yang sama kayak gitu. Jadi kayak Sutradara kalau untuk ya. kelas drama Indonesia jarang nonton gitu. Apalagi kemarin itu kayak oh yaudahlah ditodong dibeliin tiket, yaudah 3 orang bapak-bapak nonton gitu kan. 3 orang bapak-bapak. Dan ini pasangan gitu, nonton. Itu lucu sih maksudnya kayak Dan kita oh, yaudah. dibeliin nih, jadi gini kan awalnya tuh Coba. Jadi kan awalnya kita Rekaman. lagi ada kondisi perjalanan dinas ceritanya. Jadi Iya. dan ketika perjalanan dinas itu udah beres nih acara kita. Oke. Sore kan. Sore itu. Sore. Nah, Jam itu pulang tuh- kantor. Itu sore kan. Oke. Jadi kayak nonton sore gitu. Oke. Biar pas ya. Enggak, sebenarnya kita nggak spesifik mau nonton. Hmm. Kan bisa Netflix gitu. Iya. Emang lagi sore, pengen nonton sore. Kan kayak orang pengen jalan sore kayak gitu aja. Iya, iya, oke. Nah, terus tiba-tiba ada nih bapak ini Pakai ini. bawa pacarnya Iya. mau nonton. Terus aku juga pengen nonton kan. Ya udah Iya. deh, boleh deh nonton. Udah nonton. Jadi sebelumnya Iya. konteksnya aku udah pernah nonton dulu sebelumnya Dan di menyarankan. ya 2 hari dan menyarankan untuk nonton. Iya. Akhirnya dia beli tiket, kita dibeliin bertiga. Jadi ada 5 tiket. Tapi tahu nggak? Emang sengaja dipisah tempat duduk. Bukan. Jadi Di atas pojokan. Jadi Iya. mereka berdua nih. Ah. 3 bapak-bapak, bertiga lagi. Bertiga. Jadi ada di row yang sama, Row tapi yang sama. dipotong di tengah. Potong semua. 8 orang ada gitu. Jadi ini posisinya Fioren dan pacarnya. Dua di sini. Dua di sini, kita di ujung yang sini. Oke, Ya. 3 orang tuh Tiga bapak orang pas. di sini. Sengaja. Kan bisa sebenarnya aku sama Vio yang di sini. Jangan. Kalau itu jangan. Oh, kalau itu Berubah aja dulu, jangan sorry. sorry. Sorry.
Ya jadi itu kenapa Bill tadi bilang kayak sebenarnya nggak ada niat buat nonton juga karena dipaksa akhirnya nonton gitu. Lucu lagi. Padahal sebenarnya kata Iki sih harusnya nonton sama istri kayak gitu. Iya. Ini tapi next ulang lagi sih. Ini diharapkan atau kita nge-push encourage teman-teman yang udah berkeluarga, beristri atau bukan pasangannya nonton sama pasangannya. Yaps. After taste-nya ngomong nih berdua sama Eki nih. Sisa gemetarnya di dalam masih ada nih. Nggak tahu ini di pipi ini kayak gitu loh. Gitu. Air mata pengen keluar nih tapi nggak bisa. Pengen nahan karena laki kan. Bapak-bapak bertiga. Bapak bertiga gitu kan. Kan nggak ini ya, nggak ya anjing aja gitu. Kita bertiga. Keluarnya sendiri bangke. Eki tengah-tengah nih. Langsung tengah, lu keluar duluan kan? Ya udah, orang belakang, terus baru Rere di belakangnya gitu. Karena nggak mau kelihatan mukanya masing-masing. Efeknya itu sampai keluar tuh masih kayak berdebar gitu, soundnya juga gila juga kayak aneh sih, feel-nya aneh. Kalau kata Eki sih itu thriller ya, thriller tapi versi drama gitu. Betul. Itu kayak gitu, gila banget sih. Jadi after taste-nya gila tuh. Apa bergetar bibirnya? Bergetar sampai badan tuh sebelah badan bergetar di muka sih kayak pengen nangis tapi nggak bisa gitu karena kita lagi sumpah dan lagi ngomong bapak sama bapak gitu kan aneh aja gitu. Yo, Makasih dulu dong. Udah dapat Thank you, experience. bro. Bapak-bapak nonton. bayangin kalau gak ada yang ngajak tuh apa kan nonton di rumah. Bentar nih, fun fact nih, pas di tengah orang coba kayak denial gitu kayak bercandain Eki ke sebelah gitu. Gimana sih gitu. Padahal ini lagi nih. Udah di picture nih. Ya. Anjing gitu. Kalau gue after test habis nonton. Abis nonton. Fun fact-nya adalah kalau gue sama pasangan tuh gue lebih cengeng sebenarnya. Jadi gue tuh emang lebih banyak nangis di filmnya. Dia tuh yang bawa tisu, jadi gue minta tisu. Ada tisu tuh. udah gitu tisu basah lagi. Oh, tisu makin basah. Oh, tisu. Bisa tisu basah. Tapi emang filmnya untuk cowok nggak sih? Lebih. Itu nanti kita bahas. Ada. Kita bahas. Dari Jadi after test mungkin sama ya, masih berdebar-debar gitu. Kalau gue sih lebih lebih dapatnya ya, dapat kayak momennya tuh gara-gara kayak apa sih namanya soundtrack filmnya gitu. Musik-musik dalam filmnya segala scoring segala macam. Soalnya kayak filmnya gambar diambil visualnya bagus gitu ya. Take-nya bagus, angle-nya bagus segala macam. Tapi ya yang nambah experience itu scoring-nya banget kayak itu tuh gue merinding lagi nih. sama. Ingat lagi. Itu experience nontonnya tuh kayak sesuai sama frekuensi detak kita juga. Jadi pas dia ada build up tuh itu pas banget tuh. Betul. Iya, gitu. Dan ini boleh ceritain nggak momen terakhir gitu? Boleh. Kayak momen terakhirnya tuh Spoiler alert guys. bukan spoiler. Nah, ini feel gua. Feel-nya akhirnya oke. Pas terakhir banget tuh di akhir film tuh gua nggak nyadar gua tuh ketawa-ketawa sendiri. Saking happy-nya. Itu makanya nostalgia itu. Saking payoff-nya. Saking kayak gue tiba-tiba ketawa gitu, padahal momennya maksudnya mungkin orang-orang masih ada yang terharu, mungkin ada yang sedih segala macam. Tapi gue tuh senyum sendiri dan ketawa sendiri kayak gitu kayak senyum-senyum sendiri dan feel-nya tuh masuk banget gitu. Kayak anjis, ini film beneran 10/10 sih gitu. Itu sih kalau dari gue. Lanjut. Ini atau orang dulu. Dino boleh. Kalau after test-nya itu sebenarnya after test-nya itu sampai kerasa 2 hari lebih. Jadi nonton tuh aku hari Minggu itu di Jakarta itu beneran kayak masih kerasa tuh feel-nya. Jadi kayak ada yang harus diungkapkan aja. Tahu nggak sih kayak bagel gitu. Paham. Kayak pas itu tuh kadang kita mungkin masih bisa denger lagunya di Spotify atau segala macam. Tapi ketika banyak momen magicalnya. Khususnya itu ketika beda kan dia tuh ada kayak semacam babak gitu ya. Iya. Kayak babaknya Jonathan dulu di depan, terus sore waktu, baru nanti terakhir itu di ending. Itu setiap proses pindah babaknya itu tuh punya hentakan yang beda gitu. Kan pernah ngerasain gak sih kalau orang tuh kadang suka bukan nostalgia tapi lebih ke arah flashback atau apa namanya? Kayak ingat sesuatu tuh lewat penciuman. Misalnya kayak mencium bau apa, terus tiba-tiba kayak flashback yang lumayan jauh.
film ini tuh ngasih itu. Jadi ketika ada momen tuh kayak anjir ini lagu ini lagi gitu. Atau kayak ada momen yang secara nggak langsung frekuensi sama, itu tuh beneran bikin kayak agak sedikit galau. Bukan galau yang down banget ya, tapi kayak nggak nyaman, gelisah. Jadi setelah nonton itu tuh kayak nggak nyaman, gelisah. Banyak gitu perasaan kayak seneng. Campur aduk. Apalagi jadi yang keinget itu yang momen-momen merinding ya. Momen Gion Yoko tuh bilang ke temannya kayak dia tuh longing gitu. Anjir itu. Iya. Apa ya? Dia bilang kan I don't know apa. Perasaan dia. Bener. Itu longing itu, dan kalau buat aku tuh lumayan relate karena pernah ada momen juga kalau lagi dulu ya waktu zaman-zaman sendiri. Itu tuh ada aja perasaan kayak sendirian, tapi sendiriannya tuh bukan karena kesepian, karena kangen tapi nggak tahu kenapa. Makanya itu tuh kayak bisa itu ternyata longing gitu ya. Longing, terus momen ya tentu ya momen ya kalau mungkin agak sedikit spoiler, momen bangun Sheila Dara itu lumayan ngeganggu sih. Itu sampai sekarang tuh masih dia bangun momen dia bangun terus hari sore atau segala macamnya itu lumayan ganggu sih. Untuk beberapa hari itu kayak lumayan awalnya biasa apaan sih gitu. Iya, awalnya biasa aja gitu. Sama yang terakhir, yang momen terakhir itu kalau diingat lagi tuh kadang suka merinding gitu. Kayak anjir bisa kayak gini film. Kalau aftertaste-nya gitu sih, kayak lebih ke arah gelisah. Tapi kayak ya udah gitu. Kayak mencoba memaksa kita untuk mengungkapin kegelisahan itu. Jadi kayak gitu sih. Nah, Bang ya. Kalau dari perspektif diriku tuh gini. Jadi diriku karena udah pernah nonton si web seriesnya dan masih inget banget scene by scene-nya ngapainnya gue masih inget banget. Dan jujur ketika scene itu terputar di filmnya tuh expected lah, udah kebayang lah bakal ada sini. Tapi di titik tertentu yang mulai diriku merasa ini enggak nih, ini kok gini tapi kok gini sih, tapi enggak gini, tapi itu banyak pertanyaan yang cukup yang dulu di web series itu gue pertanyakan, di film ini semuanya terbayarkan semua. Di scene terakhir itu dan pay off semua, terjelaskan semua kenapa. Dan itu yang membuat justru kalau gue leganya tuh adalah apa yang dulu gua pengen bela dan gua pengen utarakan ke pasangan segala macem dan terbatas mediumnya hanya terbatas saja dari film itu, hanya terbatas lah ada web seriesnya, gak tau jelasin mau gimana. Di film itu benar dijawab semua, dijelasin semua, dan itu yang benar gua lega dan gua bisa benar ngutarain apa yang gua rasakan ke pasangan. Itu sih yang perasaan lega itu loh kalau gua tuh yang damn man, gini ya ceritanya tuh gini maksudnya. Ini tanpa spoiler ya kalau diriku ya. Kalau ini ya, kalau ngerti ceritanya ya, dapat artinya ya. Dapat artinya tuh gila. Dalam banget cuy. Ya kalau orang keluar habis nonton film itu kayak kamu tuh jangan ngerokok, nah, atau cowoknya bilang tuh kamu harus sesabar dia gitu lah. Itu mah berarti enggak dapat esensinya. Itu belum dapat itu esensinya. Cuman itu tapi takutnya itu sih cewek-cewek agak ini aja. Agak salah nangkap gitu. Iya, tapi ya bukan itu maksudnya. Gitu. Lebih dalam dari itu. Lebih dalam daripada itu. Dalam banget. Dan itu momen payoff di scene akhir tuh itu yang bikin menurut diriku banyak pasangan yang harusnya cukup berani untuk nonton ini, untuk bisa nonton bareng dan untuk bisa diskusi bareng tentang film ini. Saling ngerti. Dan tahu artinya apa. Dan ya. Tapi ini loh, kan fun fact-nya ya, kita kan lagi di Jakarta nih. Sementara kan istri di Bandung nih. Oh iya, kayak 2/3 ya? Ya. Dia 3/4. 3/4. Tapi lucunya dari awal tuh kurang kepikiran istri terus. Kan dari awal kepikiran terus. Mau kayak gini. Sampai aduh anjir. Pas pulang nih. Ya udah. Harus nonton dan melakukan apa yang harus dilakukan. Maksudnya kayak dapat intinya. Ya udah, kalian akan melakukan itu ke pasangan kalian gitu. Artinya gitu loh. Kayak lebih mencintai jadinya gitu loh. Paham enggak? Setuju. Kayak feel-nya anjing lah, sepanjang movie dari ini sampai di mobil masih mikirin istri kayak gitu. Apa lagi?
Gila sih. Itu gila sih. Gue bayangin kalau lu sama Bos Ray ya, kayak nonton, iya kan dia udah nonton sama istrinya kan? Oh iya. Dan kalau kan nonton pertama nggak sama istri? Pertama nggak sama istri dan dari awal tuh kepikiran istri aja. Dulu gue bayangin anjir. Dan satu, diulang seberapa kali pun, diulang ya. Iya. Orang tetap akan lakukan hal yang sama. Okay. Serius. Dan itu udah orang omongin tadi malam. Gila itu. Itu udah orang itu ngomongin. Itu kasihan gak sih istrinya? Maksudnya di spoilerin sama Spoiler. Tapi dia happy. Denger itu dia happy banget. Iya, tapi ya kayak Gak tau nih dia nonton itu enggak. kayak siapa namanya yang terjadi di film itu kan emang lumayan banyak ya. Ya, Tapi banyak banget. mungkin ada beberapa yang nggak sengaja sutradara selipkan itu ngebekas di beberapa orang. Pasti aftertaste-nya beda-beda. Tapi buat khusus pribadi tuh yang terpapar langsung ya, yang maksudnya yang emang fun fact lagi, yang emang faktanya kebukti di depan itu kan lebih luas lagi sebenarnya. Kayak misalnya banyak orang yang ngerasa oh ini tuh magicalnya di time loop-nya. Banyak yang bilang kan pasti ada yang kayak oh ini plot twist-nya di time loop-nya, atau mungkin di bagian oh istri dari masa depan ini baliknya gimana gitu. Jadi banyak orang mungkin yang akan mempertanyakan itu. Tapi sebenarnya intinya dari film ini tuh lebih banyak ke arah apa ya, di momen terakhir si Carlo ya, yang teman teaternya Carlo itu ketemu sama Sheila Dara. Jadi ada momen perjalanan karakternya ini tuh yang tadinya Sheila Daranya obsesinya terhadap, jadi ini ceritanya tuh ada dua obsesi. Yang satu tuh guys, spoiler, yang laki-laki ada obsesi tersendiri, yang itu bakal jadi kunci dari filmnya ceritanya. Tapi yang cewek ini tuh obsesinya udah dilihat dari awal. Mungkin untuk awal tuh laki-laki jadi lebih ngerasa kayak apa sih kenapa gitu ya. Tapi di situ perjalanan perubahan karakternya tuh terjadi di situ. Jadi dia kayak coba nyari sudut pandang lain kan. Akhirnya ketemu sama bule-bule yang bisa acting. Iya. Dua bule bisa acting. Carlo sama Marco jago acting. Fun fact, mereka berdua aktor itu aktor Kroasia ya. Oscar nomini dia. Oh, Oscar nomini di Kroasia ya. Di Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Mungkin bisa lebih kreatif aja kan Carlo Marco gitu. Maksudnya lebih Kroasia gitu. Carlo Marco ada si Dario Serna. Kick Andy. Iya. Carlo Marco Kick Andy. Iya maksudnya. Bapaknya dong itu. Iya maksudnya Carlo Marco maksudnya bisa lebih kreatif lah. Ada Iya. Dario Serna gitu kan, Iya, orang-orang iya. Kroasia asli Iya. sana gitu. Iya, iya. Luka Modric. Iya. Petrovic. Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb. Aku nggak tahu, ini kan lagi ngomongin Elsa dia ya. Aku nggak tahu Elsa itu mencintai Jonathan atau dia terobsesi untuk merubah si Jonathan. Nah di situ si karakter utamanya itu langsung sadar kayak berarti selama ini gue terlalu obsesi buat merubah dia. Padahal sebenarnya perubahan itu harusnya memang dari diri sendirinya. Dan selama film ya, pasti ada beberapa yang mikir kayak anjir ini gimana cara keluar dari time loop. Pasti ada orang, karena itu thriller banget. Banyak orang tuh yang udah capek. Iya, Bener-bener capek. Itu Gimana capek. tuh gak sih kayak nggak tahu sih, kalau orang kan emang sentimen banget ya. Kayak gampang ke bawah gitu. Pas momen dia udah hampir, terus dia bilang Dikit lagi. bukan. Ya udah kita ulang lagi dari awal. Oh iya. Anjir itu balik dari awal itu frustasi tau. Iya. Orang tuh kayak Kalau ngebayangin anjir lagi tadi udah berapa menit Sampai. anjir. Itu kan kalau di kita cuma beberapa menit ya. Berarti kan kalau di dia itu kan Iya. berhari-hari diulang terus. Iya itu. kayak ini yang sebenarnya cukup cukup beda dari yang mungkin udah nonton web series segala macamnya. Ini yang web series itu cuma Jonathan doang. Kalau fun fact, jadi web seriesnya hanya membahas Jonathan. Sedangkan di film ada bahas yang sore, itu baru magical dari sebuah filmnya. Gimana kita harus mengulang-ulang lagi, gimana kita harus merasakan lagi perasaan sore, yang harus berusaha lagi dari nol lagi. Itu yang dedication of love. Tapi gini nggak, kan kita karena kita nggak kayak dia ya yang time loop ya. Jadi kita mikir nih, anjir kemarin gue salah gini, harusnya kayak gini deh. Kemarin gini, harusnya kayak gini deh. Nah dari situ kayak lebih mendewasakan diri sih. Kayak kayaknya gue nggak boleh gini deh, nggak boleh gini deh. Kayak gitu. Setuju. Tuh ada efek mental ke situ. Ya tapi obsesi awalnya kan kayak lebih bertujuan untuk merubah Betul, orangnya ya. kan. Nah itu jadi setelah dia udah dapat sudut pandang dari si yang bisa acting, bule yang bisa acting, si Carlo ya. Marco. Marco bagus actingnya by the way dibandingin Elsa. Cuman Marco-nya itu bener-bener membekas banget sih. 3 hal yang tidak bisa dirubah: luka, masa lalu, Kematian. dan kematian. Anjir itu tuh udah kayak
udah lu jalanin aja gitu. Tapi selanjutnya sorenya nanya kan, tapi kamu percaya nggak manusia bisa berubah? Bisa, dalam dirinya sendiri. Udah. Dalam dirinya. Premisnya udah bagus, penceritaannya bagus, ininya solid. Itu kalau nggak didukung sama acting itu Wah, itu gila sih. Gila sih. Penjahit hal semua itu tuh actingnya sih. Itu acting itu tuh yang ngebuat Karakternya ya. iya. Salah satu yang ngebuat magicalnya adalah ini bukan cuman Dion Wiyoko atau saudaranya ya. Itu ada juga scoring dan segala macam. Tapi itu kalau nggak didukung sama acting yang bagus, gila sih. Itu momen dimanapun ya, dimanapun momen Ada sore apapun. bangun dengan ekspresi yang berbeda. Ada ekspresi frustasi, ada ekspresi yang di awal itu cuman banget. happy Kaget. kayak hai. Ada ekspresi yang benar-benar kayak tabah, tau gak sih kayak lu Ya udahlah, ulang lagi. udah. Tapi dia juga tahu orang ini nggak tahu gitu. Betul. Jadi momen-momen itu tuh Dionnya yang selalu who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Berkali. Konsisten. 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 Who are you? Susah loh. Susah loh. Bangun kaget, buka selimut, jatuh, who are you? Tapi Gitu. bayangin jadi ini si ceweknya berulang-ulang dengan ekspresi yang berbeda padahal nggak ngerasain Itu apapun gitu. Dedikasi sih. Di waktu yang Itu sama, makanya oke dedikasi. teks segini ulang tapi di briefing gini harus gini. Wah itu gila. Bahasa Koreanya tuh smooth banget. Smooth banget. Kroasia, sorry. Bahasa Kroasia itu walaupun kita nggak tahu itu benar atau enggak, tapi mulai dari intonasi, Intonasi. terus juga lekukan-lekukan yang dia keluarin itu Itu- pakai bahasa Kroasia. Itu kita percaya itu beneran. Itu percaya, kita benar percaya. Itu Ya. even ya Dion Wiyoko acting pakai bahasa Inggris tuh kita ada momen Tahu lah, agak dia kurang. masih ada belajar momen gitu. yang kayak ya oh ini mah Belajar bahasa kurang Inggris kurang gitu. kelihatan Kurang gitu lah. kurang gitu. Cuman ada ya kurangnya dikit lah. Iya. Nanti dihujat lagi. Tapi emang sebenarnya acting dia emang kayak gitu. Kerennya tuh dalam artian untuk bukan buat sorenya nih, buat sel darahnya. Sel darahnya, Dia acting sel darahnya. dedikasi untuk dia bisa Nah. smooth, fluent Ngomong Kroasia walaupun kita nggak ngerti itu benar atau enggak. Itu gila sih. Dedikasi bagus. Susah tau acting pakai bahasa asing yang dia tuh bisik. Iya. Tahu ada momen yang dia bilang jangan bir Iya. Iya. ke barnya. Itu percaya sih dia emang udah ngomong di situ. Udah kayak ini sih kalau ngomong bahasa Udah warlock sehari-hari ya? aja. Udah warlock. Padahal kita cuma apa? Ribu. Iya. Ya, Walah. apalagi pas dia kenalin diri ke si Elsa tuh. Iya. Ya Wah, itu. itu ini sih. Itu Gila udah. sih. Itu sebelah aku kan bapak-bapak rere ya. Dia tuh pas itu kan scene belum Iya. yang mind blowing, belum Iya. yang bikin frustasi kan. Itu si Rere pas datang terus saya adalah istrinya Jonathan ke depan Elsa. Itu si Rere langsung gitu kayak kok boleh? Kok boleh ngomong Iya. segamblang itu? Kok boleh? Kebayang anjir. Cuman ya kan setelah itu setelah ditelusurin kan dia udah Iya. ngelakuin scene itu Iya. banyak. Dan kita garis tahu Belum tuh dikasih berapa tahu, juta berapa kali dia. Makanya ada momen tuh kayak tahu nggak sih? Ini tuh nggak tahu sih hints atau enggak. Cuman kayak dia tuh belum unlock new map gitu loh. Unlock new map. Iya, 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 iya. Kayak Unlock ada, new ke kayak ada beberapa tuh kayak yang terakhir betul, itu. betul. Ini mau climate change atau enggak? Terus dia nanya, kayak si Bingung. Dionnya nanya kan, lu Iya. pengen ngerubah gua dan baik kan? Jadi ini udah nyampe mana? Kayaknya Kayaknya nggak tahu nih berhasil. Terus work kayak atau enggak milih ya. foto juga dia belum tahu kan. Setelah Iya. lagi ini gua foto yang mana ya gitu kan. Oh, Iya, dia enggak, belum ya. tahu tuh. Yang Iya. ladak mungkin udah Iya, kelihatan, iya. udah Ladak tuh ketemu udah berapa gitu. kali tuh. Udah ketemu tuh. Dan itu tuh diulang tapi dengan ekspresi yang beda. Betul. Kalau ada yang sadar, itu ketika momen menjelang akhir yang waktu marah. oh iya. Itu terakhir itu kan kita ngelihat kayak kamu kenapa? Tahu nggak sih? Yang scene pertama nih pas Iya. menuju ke rumah bapaknya kan ada pertanyaan kamu kenapa? Itu tuh dia udah gelisah karena waktunya udah makin dekat. Betul. Berarti Iya. dia sebelumnya tuh udah pernah hampir dekat, Dekat. lebih dekat Hmm. lagi. Tapi mulai deket-deket anjir itu keren sih. Iya. Actingnya gila sih. Gila. Detail of actingnya tuh gini. Ekspresi gila sih. Kalau misalkan sore nggak dimainkan oleh Dion dan dimainkan oleh Kok gitu? enggak coba Oh. coba kalau nggak dimainkan oleh Dion sama Oh, kirain itu nama dari si cewek. kalau Sheila. Sheila Eh. it will works nggak? Nggak tahu What if sih. nanti kita ada segmen what if Oke, sendiri, iya. tapi terkait itu apakah works atau enggak bisa jadi ini tuh udah standarnya udah tinggi buat aku ya. Iya. Kalau film lain yang mungkin standarnya misalnya nilainya nggak terlalu Nggak tinggi, tinggi. mungkin what if-nya bisa. Ini Bisa harusnya yang macam-macam. Tapi ini kayaknya udah pas. Iya. Mau Sheila atau Dion Wiyoko gitu. Hmm. Mau sekarang artis yang kalau orang bilang kan Reza lagi. Iya. Mungkin ceweknya sekarang Sheila lagi ya. Iya. Tapi kalau itu Dionnya diganti, itu pun kayaknya nggak works. Enggak sih. Nggak. Kayaknya emang udah paling Udah tapi ini gak sih kayak perawakannya di situ fakta banget itu sesuai dengan kondisinya dia gitu loh. Iya, Dion Kayak tuh- orang nggak tidur, mata sembab kayak Dion Iya. tuh jago banget acting yang tahu nggak sih orang mikir
orang mikir tapi tahu nggak sih kayak frustasi gitu, yang abis dia foto sunset itu dia kan kayak pulang tuh gitu, bawa barang banyak tuh. Itu actingnya bagus banget sih. Dan pas yang momen magical itu ya, dia langsung matanya tuh langsung beda loh. Anjir itu merinding anjing. Dari tadi gue udah merinding. Enggak, itu momen-momen terakhir ya, jabat tangan. Kita sebutnya momen jabat tangan ya. Jabat tangan momen udah setara sama Avengers Assemble momen tuh. Sama banget. Setara sama ini. Itu biasanya. Itu biasanya. Avengers Assemble. Pas salaman itu matanya yang tadi kayak nih orang mau ngajak kenalan gue, pas gitu matanya beda anjir itu. Terus terakhir ada air mata sedikit itu, wah itu keren banget sih. Ini mungkin agak sedikit aneh karena isinya 4 cowok ngomongin saudara, tapi ini beneran murni acting. Oke, saudara cantik ya. Tapi ini kita emang muji banyak lah artis atau pemeran cewek yang cantik juga. Banyak. Gitu. Tapi kita tahu ini beda-beda. Kaliber beda level ini. Kaliber acting itu gini. Aduh, Gal Gadot. Anjir, kalah udah Gal Gadot. Cantik doang. Nah, kalau sore diperanin sama Gal Gadot. Anjir. Udah gitu dong. Kita nggak punya rasa mendalam buat sorenya justru. Ini by the way Gal Gadot bukan karena di Israel ya. Bukan. Tapi emang jelek aja. Mungkin bahasan berikutnya lebih ke arah soal ininya sih. Tadi kan udah tuh kita puji aktingnya, udah itu mah no debat lah, mau Dion, mau Sheila Daranya, even momen Matias Mucus. Orang kalau scene ada laki-laki, kalau ada scene bapak-bapak, orang tuh paling gak kuat. Makanya kadang paling sering kena itu ya adegan bapak. NKCTHI itu lumayan. Wah itu yang di awal itu berat banget sih. Ya, itu cahaya yang pertama. Itu lumayan kena tuh di orang karena momen sama bapak gitu. Dan itu ending ngasih foto dia kecil itu udah cukup sih. Tamparan besar, Bro. Ya terserah itu mah buat bapaknya terserah, tapi itu udah cukup fair buat sininya. Udah cukup fair buat Dionnya juga. Dari segi cerita dibikin kayak gitu tuh, ya seharusnya gitu aja gitu. Ya. Udah emang seharusnya. Udah seharusnya kayak gitu, ya udahlah gitu. Good formulanya itu. Iya. Mungkin sekarang kan banyak orang udahlah ini nilai tinggi lah, aku nggak usah bilang 95 kita udah 1000 itu udahlah. Tapi pasti ada beberapa orang sekarang ngebahas itu soal ending. Karena ada perdebatan ending. Ya kan, kenapa endingnya nggak dibuat kayak gini, mungkin dari siapa dulu nih yang mau ngebahas soal endingnya nih, menurut kalian itu udah fair enough atau menurut kalian tuh akan lebih gong lagi kalau ada ini gitu. Aku paling gampang nih, itu udah fair enough banget. Udah fair enough. Apalagi buat ini bukannya kayak memberatkan salah satu karakter ya, tapi menurut gua tuh Sore di sini tuh lebih berat karakternya daripada Dion menurut gua. Maksudnya Sore itu yang Dion emang maksudnya punya disiksa juga nih. Disiksa juga nih. Ya, dalam hatinya juga dia punya disiksa gara-gara hubungannya dengan bapaknya kan. Tapi kalau Sore disiksa gara-gara orang lain loh, bukan keluarga gitu. Suaminya sendiri gitu. Disiksanya tuh di situ gitu. Menurut gua tuh kayak itu tuh lebih berat daripada si Jonathan gitu, Sore ini tuh. Jadi gua as if kayak gitu, endingnya tuh kayak itu hadiah buat Sore gitu. Dan Jonathan nomor 2-nya gitu. Jadi maksudnya tuh mereka nggak dapet hadiah yang seimbang menurut gua. Tapi emang itu lebih lebih berat ke Sore sih. Kayak anjir, kan momen mereka jabat tangan gitu ya. Mereka langsung keinget lagi kan sama memori yang sebenarnya tuh nggak pernah ada. Iya nggak sih? Sebenarnya tuh nggak pernah ada momen. Cuman gara-gara mereka berjabat tangan dan berkoneksi kembali, momen-momen yang sebenarnya nggak ada itu malah yang menyatukan mereka gitu, malah langsung nangis kan. Feel-nya dapet gitu, langsung kayak pernah nggak sih ngerasain kayak sebenarnya nggak ada apa-apa tapi langsung kayak langsung tak aja gitu kalau sama pasangan gitu ya, kayak langsung aja tiba-tiba ada momen kayaknya kita udah, kalau gue ya, gue kan masih pacaran ya, gue tuh pernah waktu itu ngerasa kayak kok kita kayak udah pacaran udah lama sih gitu, kayak udah kenal lama padahal tuh nggak selama itu loh gitu. Nah kayak mungkin ada feel seperti itu gitu ketika itu. Jadi menurut gua udah fair enough lah, ending itu udah kayak udah bagus gitu, nggak usah direcokin lagi gitu menurut gua gitu ya. Sampai ngerasa gini nggak sih,
endingnya itu udah kayak gitu, sama kayak ending yang di kehidupan kita kayak gini nih, yang iya. sekarang nih. emang emang harus sama yang ini jadinya kayak gitu loh. Iya. Emang kayak gini. Dan itu kemungkinan ini nggak tahu, gue nggak, emang otaknya tidak secerdas orang lain mungkin, tidak seimajinatif yang lain mungkin ya. Tapi kayak kemungkinan ada di otak gue tuh paling bagusnya ya udah ini kayak gitu. Iya. Paling apa? Happy buat dua-duanya, happy buat penonton. Agak lega nggak sih? Iya. Waktu nonton ending tuh. Betul. Nggak Kalau harus, iya. nggak harus ketemunya seperti yang diceritain Itu. sama dia gitu. Nah makanya tadi gue kan di awal juga ngomong ya, kayak after taste itu gue ketawa-ketawa sendiri karena ya tadi Ya, juga puas gitu. puas gitu. Itu guys kalau dari gue. Dari Bill tadi sama berarti. Kalau ya itu aja sih, kayak Udah ending fair itu enough. udah fair enough, kayak jadi nilai yang bisa diambil itu adalah hidup gue juga kayak gitu gitu. Emang udah seharusnya kayak gitu. Karena misalnya misal kalian sebelumnya pasti ada punya pasangan lain ya, pacar sebelumnya gitu, tiba-tiba nikah sama yang sekarang gitu. Ya emang harusnya kayak gitu. Makanya sampai ada pemikiran kayak mau diulang 1000 kali pun, 10.000 kali pun akan tetap kayak gini yang dipilih jalannya kayak gitu. Okay. Bersyukur, yang kata Eki kemarin itu lebih bersyukur, lebih gimana ya? Ya udah kayak gitu. Emang harus kayak gini hidupnya, emang harus kayak gini gitu loh. Enggak yang kan ada orang tuh harusnya gue mau nikahin dulu bla 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 gitu kan. Oke, Tapi ada. kayak dengan segala kekurangan masing-masing, kalian kayak ya tetap bakal boleh, misalnya udah pacaran 4 tahun, 7 tahun dan ketemu orang yang berbeda gitu kan. Tapi ini ketemu nih cuma 3 bulan gitu. Nikah. Ya udah emang harusnya kayak gitu loh. Meskipun kita nggak tahu nikahnya kapan sebenarnya. Iya. Kita nggak tahu nikahnya kapan gitu ya sebenarnya. Jadi kayak wah. Oke. Oke sih. Dari Pange. Oke, kalau diriku agak beda dikit. Jadi kalau menurut Kebanyakan nonton Your Name. tapi gini, justru karena itu ketika suatu cerita itu di close end, artinya udah nggak akan ada kasih ruang penonton untuk berimajinasi lagi seperti apa, ya udah, that's good ending, that's the real good ending. Oke. Tapi ketika dikasih loose end, dimana udah penonton tuh masih dikasih ruang untuk terus Tanya-tanya. gimana ya ceritanya, akhirnya gimana ya, itu yang akan menambah cerita lagi yang mungkin bisa jadi bahan untuk menceritakan lagi pada selanjutnya. Berarti Asin- itu pengennya ada sore 2 gitu. Enggak juga. Enggak masih. Jangan jangan sampai ada sore 2. Kalau bisa jangan. Please, udah bagus cukup. Maksud dari Mungkin gua maghrib bisa maghrib. Isya boleh. malam jadinya lagi. Kalau menurut gua please, jadi adegan itu adalah udah ketika mereka jabat tangan, mereka ada feeling suatu, tapi mereka nggak tahu itu apa. Mereka nggak bisa jelasin itu apa, cuman mereka nggak feeling something, feelingnya tuh kayak berubah, kayak kok orang ini kayaknya gue kok familiar. Ya kok kenal lama ya gitu. Tapi dia nggak tahu the flashback itu gak akan pernah ada. Cuman Ya. dia jadi kayak tahu sesuatu, kayak orang ini beda dan orang ini adalah emang jodoh gitu katakan. Dan cepet nyaman, Itu nyamannya itu. langsung dapet. Itu menurut gue. Jadi endingnya masih diubah gimana, cuman cukup ketika di salaman tuh that's it. Ada feeling boleh. Feeling itu wajib sih, harus ada. Feeling tuh ada. Cuman nggak mesti ada si flashback itu. Kalaupun ada flashback mungkin boleh ada versi yang setelah kreditnya, atau mungkin pas mau kreditnya baru ada Marvel, cerita. film Marvel. Iya, masih ada. Atau mungkin ya udah pikiran setelah di close baru ada kayak diceritain lagi gimana sih dulu si sore itu bisa balik segala macam kayak gitu. Itu sih menurut gua tipis banget. Tapi kalau endingnya kayak Pange gitu berarti Yandi real penjahat sih. Karena itu kan kita udah disiksa tuh. Disiksa. Penonton tuh disiksa kayak Terus dengan ending yang harus dilihat lagi gitu. Iya, yang Aduh, harus cuman udah lah, sakit kayak Your gitu. Name nih, ending Your Name yang kayak ini apa ya? Apa ya, kok kadang Yang feeling sudah sesuatu ditayo gitu kan. nggak nyampe Beda lagi ya. cuman dia papasan doang. Iya, papasan doang. Itu bukan cuman gak fair buat sorenya, gak fair buat kita yang nonton. Betul. Karena gak tau sih, eskalasinya kan kayak bener-bener kayak kita tuh dipaksa buat. Jadi ini tuh kayak emang ending yang bagus buat sore, Ya. buat Dion. buat Kok jadi Dion sore Jonathan dan Dan penonton. penonton. Betul. Ya. Dan penonton. Jadi Betul. sebenarnya ini udah pasti ada juga sih yang pengen udah dibuat ini aja. Cuman kalau buat aku itu udah ending yang paling fair ya. paling fair buat kitanya juga yang nonton. Kita tuh kan kalau orang yang udah nonton film, di tengah film tuh kita udah bisa ngebayangin endingnya bagusnya gimana. Iya. Ini ya maksudnya imajinasi orang yang suka nonton aja. Betul. Pasti wah ini pasti diginiin nih. Nah, Sempat terpikir jangan-jangan pas mau ke nikahan, kan dia dibilang nanti ketemu Oh, aku di nikahan. nikahan Cindy. Orang tuh udah ngebayangin endingnya akan ketemu di Di situ. nikahan Nikahan. Cindy. Ternyata enggak. ternyata enggak. Terus
ada momen Sheila Daranya juga cerita kalau emang aku ngomong gitu, tau gak sih yang dia ngegombal, emang aku ngomong kayak gitu. Iya kamu ngomong tau. Jangan-jangan pas mau ketemu ada loopingnya si Dion di situ. Jonathan. Jadi Jonathan tuh looping untuk bisa mendapatkan sore. Itu yang ada di imajinasi orang saat nonton itu. Dan memang udah maksudnya kayak oh jangan kayak gini nih. Karena ya itu wajar, semua orang pasti akan punya imajinasi ketika nonton. Nah, tapi ada momen yang pas pameran terakhir. Itu tuh maksudnya dia ngobrol, oh ini momennya endingnya your name banget. Udah nih, kayaknya udah ngobrol gitu terus kenalan. Udah beres. Itu ternyata. Tuh kalau kamu nggak nyadarnya, itu tuh momen kita tuh kayak udah kayak gitu. Udah surga. Dan momen itu yang ngebuat naik lagi adrenalinnya. Dia langsung gini. itu ini momennya nih gitu. Literally roller coaster. Jadi kita tuh udah tahu ini tuh kayak kita tuh udah tahu endingnya tuh pasti ada dia bakal ketemu lagi. Udah nggak usah bohong. Momen pameran itu pasti kita tahu Sheila Dara akan datang. Gak mungkin. Walaupun dia udah kamera ya. Kamera udah build up-nya tuh kan kamera udah lihat dari belakang. Orang tuh sempat ada pikiran, ini jangan-jangan si Tikanya. Sumpah. Orang juga mikir gitu. Itu buat tribute. Itu shootnya persis shotnya Tika di web series. Iya, itu jangan-jangan Tika. Orang tuh udah mikir kayak gitu. Orang mikir gitu. Terus pas Sheila Dara, ya udah kita sebagai orang yang nonton, kita udah tahu dia akan ketemu. Gak mungkin gak kan? Udah ketemu. Tinggal gimana cara nutupnya. Betul. Pas terakhir fan service ya, masnya ya. Itu kan kayak udah diturunin tuh. Udah tuh. Adrenalin kita tuh udah diturunin kayak ya udah ini udah ketemu lah. Udah terus mau kenalan. Di situ dinaikin lagi Pak. Gila anjir gitu. Gampar lu. Gampar. Itu tuh momen yang kenapa orang bilang sinema banget tuh karena itu tuh kita udah secara nggak langsung tuh udah ini. Walaupun kalau nonton yang kedua ya, orang tuh udah nyadar udah di build up ternyata. Detak jantung kita tuh di build up dengan si lagu bara suara itu. Emang scoringnya bangsat. Enggak, itu tuh pas orang terakhir nonton kedua, orang tuh memperhatikan detailnya kan kayak ini kenapa orang deg-degan, kenapa orang merinding. Itu tuh ternyata di sini tuh udah dinaikin nih. Ada suaranya tuh udah naik. Baru momen jabat tangan itu di belakang udah itu the best. Dan itu tuh langsung keinget. Jadi pas udah nonton ngobrol sama Vio sama Bill. Kenapa orang bilang ini tuh puitis banget sebenarnya. Orang nggak tahu Yandi punya keimanan yang seperti apa. Tapi kan salah satu yang diimani itu qada dan qadar. Takdir gitu. Takdir. Nah, momen-momen itu tuh orang langsung berpikir apa jangan-jangan emang sore itu bukan dari masa depan. Emang udah takdirnya ketemunya itu bukan di sini, tapi ketemunya di pameran itu. Iya. Tapi kenapa dia momennya? Jadi emang kejadian dia meninggal tuh nggak pernah kejadian sebenarnya. Iya kan? Kayak itu tuh nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi. Itu tuh cuman kayak sesuatu yang manifestasi dari apa yang kita ada aja. Dan itu tuh ada clue-nya di momen sore itu ngobrol sama si teater. Siapa sih? Larko. Carlo yang ngomongin soal universe. Ingat gak sih? Karena pasti di tengah film itu orang pada mikir ini bakal branching nih universe-nya. Karena kan udah terkontaminasi Marvel bangsat lu. Iya, maksudnya udah terkontaminasi. Tapi dijelasin kan, desa darah datang itu tuh cuma manifestasi kesombongan dari manusia. Jadi sebenarnya apa jangan-jangan selama ini tuh Dion itu tuh memimpikan, sore pun memimpikan semua. Karena kan sebenarnya secara qada dan qadar kan udah ditentukan. Kalau kita sebagai Islam ya, kita udah ditentukan hidup dan mati kita seperti apa. Gue sih terakhir ini ya. Nah, terakhir fun fact sih. Tau gak sih ada aurora borealis yang merah kan? Iya. Itu yang menghentikan waktunya sore lah. Iya. Gue tuh yang terakhir sampai takut sorenya mati itu takut banget. Ya, setiap merah. Iya. Setiap merah dia takut. Cuman yang terakhir banget tuh kayak ini jadi film horor. Iya, sumpah. Itu orang tuh punya bayangan, orang tuh punya bayangan tau nggak sih momennya enggak? Momen Sheila Dara yang duduk di kasur. Yang terakhirnya tuh waktu udah makin deket yang gelap. Itu tuh kalau nggak tahu sih bayangan orang itu kalau dibuat tiba-tiba di situ habisnya enggak, tiba-tiba dia rasanya hilang terus jadi ngebekas hitam doang gitu. Kayak foto itu kena Thunderbolt. Iya, kena Thunderbolt itu. Void itu orang teriak sih pasti. Takut itu. Itu orang. Atau enggak Sheila Dara jatuh juga gua teriak sih. Enggak, dibuat kayak benar-benar menghilang kan orang pasti dia jahat sama kita lah. Itu kalau orang tuh udah siap kayak tiba-tiba wush hilang gitu. Kayak kena serangan void. Pertama nonton gua udah kepikiran sadarnya tiba-tiba lehernya potong. Goblok. Itu goblok. Gua udah setakut itu goblok. Enggak, kalau itu momen itu dibuat void itu udah siap. Iya, itu gua udah anticipate bagaimana ceritanya si sore itu tutup tuh gimana. Gua beranticipate yang gimana nih.
Di sini nih, di sini belum ya? Oh, belum. Di sini nih, belum ya. Baru bangun tidur loh. Terakhir itu tuh ada jokes tau lucu terakhir. Kok udah gelap ya? Kok udah malam ya? Tau gak sih aja? Anjing. Si Jonathan tuh. Kok gelap? Si sorenya tuh udah khawatir gitu kan. Kok gelap ya? Kok udah mulai malam. Tapi itu emang komedinya di situ juga Iya, nggak sih? iya, Emang komedi. si Jonathan nggak tahu apa-apa. Karena dia emang nggak tahu. Iya. Terlebih komedi polisi ya. Waduh, itu lucu sih. Nah, Polisi. Bangsatnya pas komedi polisi itu ya, sebelumnya nangis loh. Iya. Sebelumnya orang nangis tiba-tiba komedi polisi Nggak, ketawa soalnya lagi. dia- Anjing. Kamu pengen ketemu bapak kan? Itu make sense. Iya, Maksudnya iya. emang make sense. Tapi kan lu baru bangun, lu nggak tahu dia siapa. Iya. Hah? Apa ini? Abis nangis tiba-tiba ketawa anjing dengan shoot-shootnya gitu. harus dari situ Lucu ya. sih. Ya udah lu kembali kepanjangan nih. Ini nih. Udah sorry ya, oke. Jadi Jadi saking excitednya. ya. saking excitednya ini salah satu film yang menurut gua titik balik perfilman drama Indonesia tuh puncaknya di sini. Dan semoga gua salah, semoga ada puncak lagi yang lainnya. Betul. Ya harus Betul. harus ada. Harus Gua berharap itu sih. Daripada Karena Dan udah ada yang kayak gini nih. cerita, Jadi acting, standarnya jadi cerita, naik ya. acting, sinema, Visual, visual. musik. Udah itu. Udah, mungkin yang belum nonton Segera. segera nonton. Kalau yang belum Wajib. punya waktu yang aduh, ya emang harus banget 2 jam. Nonton web seriesnya dulu, udah lah, web series dulu beresin. Singkat-singkat aja. Ya buat yang ya mungkin yang masih kuliah, Yang kuliah, masih belum segala ada. macam. Tapi tetap relate sih buat nonton. Tetep relate banget. Apalagi yang masih KKN kan dia peringkat 2 kan. Waduh. Kita harus terima kenyataan kalau itu KKN peringkat 2 Betul. lagi laris. Sial. Untung Jumbo, makasih Jumbo. Thank you, Jumbo. Love you. Udah, mungkin sekian aja dari kita. Tutup, silakan yuk. Terima kasih semuanya. Ini udah mau maghrib juga ya sekarang ya. Tadi kan Udah sore. sore, ya. Kita tutup. Jangan lupa boleh ceritain pengalaman kamu nonton sore atau pengen bertanya silakan ya. Ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe, like, dan di-share. Dan sampai jumpa lagi. Dadah. Ciao. Ciao, Ciao. Bella, Oh, iya, ciao, Bella, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Udah dulu.